keberadaan Allah sebelum terciptanya alam semesta ini. Allah berada di ama, yang dimana ama itu tidak ada udara bawahnya, tidak ada udara di atasnya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan yang dimana di atasnya ada arasy. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apakah Anda tidak tahu akan hadis ini? Katanya anti hadis do'if, apalagi ini dalam masalah akidah, dan ini dido'ifkan oleh ulama hadis nomor 1 versi Wahabi. Silahkan Kang Mas Heri Pras berpikir ulang ya. Jadi tolong sadar dirilah sedikit gitu ya. Sambel terong. Sekali lagi, orang bodoh itu seperti kambing conge, tidak punya alternatif. Dibilang ayah 1 tambah 1 11 ya percaya aja. Memang bodoh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, di video ini kita akan menanggapi video daripada Al-Alim Al-Allamah Abuya Heri Pras Yang sangat-sangat membagongkan. Dan video yang akan kita tanggapi judulnya itu kuliah 9 tahun di Al-Azhar, pulang-pulang ke Indonesia jadi orang bingung. Ini dia kisah Mang Udin. Jadi sekarang ini yang menjadi sasaran masih Ustadz Nuruddin gitu ya. Ini mengingatkan kita kepada salah satu syair, ya nautihal jabal yuhinahu ashfiq ra'saka wa la tushfiq al-jabala. Wahai orang yang ingin melubangi gunung yang tinggi dengan kepala, sayangilah kepalamu, jangan kau sayangi gunungmu. Ibarat kambing ingin melubangi gunung yang tinggi, yang rusak bukan gunungnya tapi malah tanduk atau kepalanya. Baik teman-teman, kita langsung tonton videonya. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari konten-konten Al-Fakir yang lain. Apakah Anda tidak beriman terhadap perkataan Nabi Muhammad SAW? Apakah Anda tidak beriman terhadap perkataan Nabi Muhammad SAW? Ini adalah memang kata-kata mutiara yang sering disampaikan oleh kelompok Wahabi ketika pendapat orang lain berbeda dengan pendapat dia. Jangankan, mohon maaf dengan segala hormat ya Ustadz Nuruddin, kelas Imam Asy-Syafi'i saja teman-teman, yaitu direndahkan oleh kelompok Wahabi ini. Misalnya dalam bab kunut, kita tahu ya, Imam Asy-Syafi'i itu kunut, sementara mereka Wahabi itu meyakini bahwa yang sahih itu adalah yang tidak kunut. Kemudian dikiranya Imam Syafi'i ini tidak membaca hadis tentang yang mengatakan bahwa kunut itu bid'ah, atau yang tidak menganjurkan kunut. Dikiranya Imam Syafi'i itu nggak baca gitu. Kemudian lucunya lagi teman-teman, madhab 4 diukur oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Lah bagaimana cara logika berpikirnya? Imam yang 4 itu, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka ini derajatnya mujtahid mutlak, mustaqil. Dan mereka hidup sebelum Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada. Bagaimana kita ini menilai atau menakar kebenaran cara berpikir 4 mazhab ini dengan orang yang belum lahir, kitabnya belum ada. Perkataan Imam Syafi'i dibenturkan dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita sepakat hadis Bukhari Muslim itu sahih, tapi tidak semua hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan orang-orang Wahabi ini selalu merasa bahwa merekalah yang menjadi representasi pemahaman Al-Quran dan hadis, sehingga orang yang berbeda pemahaman dengan mereka dianggap salah, dianggap sesat, dianggap bid'ah, dianggap kafir. Ini bukan rahasia umum. Sudah menginformasikan kepada kita semua keberadaan Allah sebelum terciptanya alam semesta ini. Allah berada di ama, yang dimana ama itu tidak ada udara bawahnya, tidak ada udara di atasnya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan yang dimana di atasnya ada arasy. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apakah Anda tidak tahu akan hadis ini? Seolah Hadis sahih riwayat Imam Ahmad katanya ya teman-teman. Inilah ya, kalau orang bodoh itu bicara agama ibarat kambing conge gitu, diajak kemanapun mau. Ya, diajak ke sungai yang nurut, diajak ke hutan yang nurut, diajak ke rumah orang yang nurut, mau disembelih pun yang nurut juga. Ya namanya orang awam, orang bodoh gitu loh, digoblok-goblokin orang ya nurut-nurut aja, ho-ho aja gitu. Ya seperti orang ini gitu. Inilah pentingnya apa yang disampaikan Ustadz Nuruddin itu. Pentingnya kita bisa bahasa Arab teman-teman. Kita cek hadis yang dibacakan oleh Heri Pras ini gitu ya teman-teman. Berdasarkan pemahaman atau penilaian takhrij hadis ulama-ulama Wahabi. Itu hadis ya teman-teman yang menyatakan bahwa Allah itu ada di ama, ya, ada di ama sebelum menciptakan makhluk. Teman-teman, kita cek ya derajat hadis ini menurut ulama-ulama Wahabi. Silakan nanti
Kang Mas Heri Plus ya, cek, tapi harus bisa bahasa Arab juga, bingungnya. Ini adalah website binbas.org, teman-teman. Perhatikan di sini. Komentar daripada Ibnu Bas ya. Hadzal haditsu ma'nahu annahu kana fi sihab. Hadis ini maknanya dalam lafaz amma itu ya, Allah itu ada di amma. Amma itu maknanya adalah sihab. Sihab itu adalah awan. Jadi Allah itu sebelum menciptakan makhluknya itu ada di awan berarti. Berarti awan ini makhluk pertama begitu. Ya. Kalau kita mengikuti logika berpikir mereka. Nah, perhatikan komentar Ibnu Bas. Hadzal haditsu masyhurun min hadithi Abi Razin al-Uqaili. Hadis ini hadis masyhur, yaitu hadis yang diterima dari Abi Razin al-Uqaili min riwayati Waqi' bin Hudus, yaitu riwayatnya Waqi' bin Hudus. Wa hadzal rajul, dan laki-laki ini Waqi', yaitu Waqi', laisa minal masyhurina bi thiqah. Dia tidak terkenal sebagai perawi yang thiqah. Ini menurut Ibnu Bas, ulama Wahabi. Ya. Wa fi hadzal hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila aina kana rabbuna qabla an yakhluqas samawati wal arda qala kana fi ama ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa fa in sahha fal ma'na mithla ma qala al ulama. Kalaupun hadis ini sahih, ya, perhatikan kata-kata Ibnu Bas. Kalaupun hadis ini sahih, maka artinya atau maknanya yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahasa. Al-ama artinya as-sihab, berarti Allah itu ada di awan. Ya, qala ba'duhum, sementara sebagian ulama berkata as-sihabu ar-raqiq, ama itu adalah awan yang tipis. Wa qala ba'duhum, sementara yang lainnya mengatakan as-sihabul ghalil, ya, bahwa ama itu adalah awan yang tebal gitu, teman-teman. Hadza ma'nahu law sahha gitu. Ini makna yang kalau kita anggap hadis ini sahih. Dan kita cek, teman-teman, komentar syekhnya Wahabi dalam ilmu hadis, ya. Jadi kalaupun ada hadis Bukhari Muslim, kalau didoifkan oleh syekh ini, maka menurut Wahabi doif. Yaitu siapa lagi kalau bukan Nasiruddin Albani. Jadi Nasiruddin Albani ini muhadis yang melebihi kepakaran daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, contoh misalnya hadis yang meriwayatkan tentang kunut subuh. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kunut subuh hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Itu kan hadis riwayat Imam Muslim, teman-teman. Tapi walaupun itu hadis riwayat Imam Muslim yang kita akui kesohihannya, kalau didoifkan oleh Albani akan mereka tolak. Jadi Albani ini adalah ya satu-satunya orang yang bisa mencetuskan kebenaran ya atau kesohihan suatu hadis. Nah, kita cek, teman-teman, komentar Albani dalam hadis ini. Ya. Ini di websitenya Wahabi juga, teman-teman. Makanya ini pentingnya kita bisa bahasa Arab. Qala kana fi ama'in ma tahtahu hawa ma fawqa hawa ila akhirih. Ini komentar tentang hadis yang dibacakan atau yang disampaikan oleh Heri Pras tadi ya. Wa hasanahu at-Tirmidzi. Imam at-Tirmidzi menilai hadis ini hasan. Wa kadza hasana isnadahu az-Zahabi. Begitu juga Imam Az-Zahabi ya menganggap bahwa sanad ini sanad yang hasan. Wa huwa haditsun masyhur indal a'immah, dan ini adalah hadis masyhur menurut para ulama. Yadhkurunahu fi abwabil aqaid. Mereka menceritakan hadis ini dalam bab-bab akidah. Wa min ahli ilmi man nassa ala dha'fihi, akan tetapi sebagian ahli ilmu itu menetapkan atas kedhaifan daripada hadis ini. Di anna fi isnadihi, karena di dalam sanadnya Waqi'un bin Hudus, ada Waqi' bin Hudus. Ya. Faqalu huwa majhul. Para ulama yang menganggap hadis ini dhaif karena ada satu rawi yang bernama Waqi' bin Hudus, maka komentar para ulama terhadap orang ini atau terhadap rawi ini adalah huwa majhul. Jadi rawi yang majhul yang tidak diketahui. Kama qala Ibnu Qutaibah rahimahullah taala, di antara yang menganggap dhaif ya hadis ini yaitu Ibnu Qutaibah. Nah, kemudian perhatikan, teman-teman, di bawah ini ada wa qala Asy-Syaikh Albani rahimahullah taala isnaduhu dhaif. La wathaqahu ghairu Ibnu Hibban, dan tidak ada yang menganggap siqah kecuali Ibnu Hibban. Katanya anti hadis dhaif, apalagi ini dalam masalah akidah, dan ini didhaifkan oleh ulama hadis nomor 1 versi Wahabi. Silahkan Kang Mas Heri Pras berpikir ulang ya. Jadi tolong sadar dirilah sedikit gitu ya. Ya, kalau Anda misalnya mengatakan apa yang saya sampaikan ini ada gurunya, saya terima dari guru. Memang selain Anda itu bicaranya asal-asalan. Enggak begitu. Coba Anda simak gitu bagaimana kritikan para YouTuber aswaja kepada ustaz-ustaz Salafi Wahabi yang ngawur itu. Itu berdasarkan dalil semua, berdasarkan referensi. Bukan asal jeplak, asal ngomong. Kalau memang Al-Quran itu sangat mudah difahami, untuk apa ratusan kitab tafsir itu dikarang? Kalau memang hadis itu mudah dipahami, bahkan orang yang nggak mondok pun akan bisa memahami hadis dengan mudah, buat apa para ulama membuat kitab-kitab tafsir hadis? Bahkan tantangan saya sampai sekarang tidak dijawab oleh Heri Pras. Tunjukkan kepada saya satu saja ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Wahabi. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum era Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebelum era Muhammad bin Abdul Wahhab
yang menyatakan Allah memiliki sifat istiqrar atau Allah memiliki sifat julus, bukan istiwa ya, julus dan istiqrar. Allah duduk dan Allah menetap di satu tempat, baik itu di arasy, di langit atau dimanapun itu. Satu saja ulama, satu saja. Silakan Anda tanya kepada guru Anda yang katanya orang Arab. Jadi sama sekali tidak ada ulama yang mengatakan bahwa hadis ini sahih. Bahkan ulama-ulama yang menjadi rujukan guru-guru Anda itu, yang mau orang Arab, mau orang mana itu, ya, itu tidak ada yang mengatakan sahih. Ulama-ulama Wahabi mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Ya, dan Anda harus konsisten. Ulama-ulama Wahabi mengatakan bahwa al-ama itu maksudnya adalah awan, baik awan tipis maupun awan yang tebal. Yo, kamu dapat dari mana referensi ini? Bahwa hadis ini sahih. Coba tunjukkan dalilnya, referensinya, kitab apa, siapa yang mengatakan hadis ini sahih.